Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malta Novaldi dari Prodi Manajemen Perdagangan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan tentang surat menyurat. Pengertian surat. Surat secara umum adalah komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain. Juga merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dari pihak satu kepada pihak lain. Sedangkan menurut KBBI, surat merupakan kertas bertulis atau secari kertas sebagai tanda atau juga sebuah keterangan sesuatu yang ditulis. Dapat disimpulkan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu seperti informasi dari pihak satu ke pihak lainnya, entah itu secara individu atau atas nama perusahaan atau instansi. 2. Tujuan pembuatan. Surat menyurat adalah kegiatan yang berguna untuk melakukan hubungan atau komunikasi antara pihak satu dengan pihak lain dengan cara saling mengirim surat. Apabila surat tidak mendapatkan balasan atau tanggapan, maka bisa dikatakan itu bukan kegiatan surat menyurat. Adapun tujuan membuat surat yaitu sebagai berikut. Pertama, menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain. 2. Memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. 3. Melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi salah paham. 3. Fungsi. Sebagai alat bukti tertulis. Surat dapat digunakan sebagai bukti tertulis apabila terjadi pertikaian antar organisasi atau perusahaan atau antar individu yang telah mengadakan kegiatan surat menyurat. Contoh, surat perjanjian. Selanjutnya yaitu sebagai alat pengingat. Surat dapat digunakan untuk mendapati hal-hal yang telah lama disepakati bersama. Contoh, surat pesanan dan surat undangan. Selanjutnya yaitu sebagai bukti sejarah. Surat dapat digunakan sebagai penelitian untuk mengetahui kegiatan organisasi atau perusahaan yang dilakukan pada masa lalu. Contoh, surat keterangan dan surat pengiriman pesanan. Selanjutnya yaitu sebagai duta organisasi. Semua surat dapat digunakan untuk menjadi duta organisasi karena surat membawa pesan atau informasi kepada pihak yang berada di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan. Selanjutnya sebagai pedoman. Surat dapat difungsikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Contoh, surat tugas. Selanjutnya sebagai sarana promosi. Surat dapat dimanfaatkan untuk menjadi sarana atau alat promosi suatu perusahaan karena pada surat resmi identitas suatu perusahaan biasanya tercantum pada bagian kepala surat. Jenis-jenis surat. Dilihat dari segi bentuk, isi, dan bahasanya, surat digolongkan atas 3 jenis, yaitu surat pribadi. Surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Komunikasi antara anak dan orang tua, antar kerabat, antar sejawat, dan antar teman. Digunakan di kartu pos, warkat pos, atau surat bersampul. 2. Surat dinas. Segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan, tugas, dan kegiatan dinas instansi. Salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi, seperti penyampaian berita yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat dari instansi kepada instansi lain dan dari instansi kepada perseorangan atau sebaliknya. 3. Surat niaga. Surat yang dipergunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa. Macam-macam surat niaga. Pertama, surat penawaran, surat pengaduan, surat pesanan, surat pengiriman, surat pembayaran barang, surat penagihan, dan sebagainya. Bagian surat. Pertama, surat pribadi.
Pertama, tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan surat. 2. Alamat surat. 3. Salam pembuka. 4. Kalimat pembuka. 5. Isi surat. 6. Kalimat penutup. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan. 9. Nama pengirim. Bagi bagian surat dinas. Pertama, kepala surat. Kedua, nomor lampiran perihal. 3. Tanggal, bulan, tahun penulisan surat. 4. Alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Kalimat pembuka. 7. Isi surat. 8. Kalimat penutup. 9. Salam penutup. 10. Tanda tangan. 11. Nama pengirim. Kerangka isi surat berisi paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.